Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah berpikir komputasi. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang problem decomposition. Oke, sebelumnya kenapa sih kita harus mempelajari problem decomposition itu ya? Karena sebenarnya kalau kita nanti kan waktu pertemuan yang pertama kita mengenal yang namanya banyak tuh yang kemarin kita menjelaskan tentang beberapa tentang seorang kita akan menjadi seorang apa nantinya, kita akan bekerja menjadi apa. Nah contohnya kalau kita ingin menjadi seorang software engineer nantinya, kita akan mencari hubungan sebab akibat yang menggunakan pemecahan masalah. Nah pemecahan masalah ini kita bisa menggunakan teknik yang kita sebut dengan problem decomposition. Nah problem decomposition apa sih sebenarnya? Oke, teman-teman, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang problem decomposition. Jadi apa sih itu problem decomposition itu? Jadi kita biasa menyebutnya sebagai divide and conquer ya Mbak ya. Biasanya kita bisa menyebutnya sebagai itu. Nanti itu adalah sebuah ide gimana caranya kita memecahkan sebuah masalah. Misalnya nih, terdapat sebuah masalah nih, misal seperti ini. Nah, nanti dari masalah itu kita bagi menjadi sub-sub masalah lagi. Jadi masalah itu kita bagi lagi menjadi sub-sub masalah. Nanti dari sub-sub masalah itu kita akan menyelesaikannya per sub masalah itu kita akan selesaikan secara individual gitu. Oke, kalau mungkin lebih enaknya kita bisa ini ya, ada contohnya ya, kita bisa lihat ada contohnya itu. Misalnya kita kalau di mata kuliah kemarin itu di mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman yang minggu lalu nih, harus teman-teman harus lihat lagi ya di videonya di minggu lalu. Di situ kita mencontohkan adalah membuat memasak kentang. Tapi kalau di kelas kan kita belajar tentang ada memasak mie, pokoknya macam-macam. Nah, kalau sekarang kita akan membuat sebuah pizza. Nah, bagaimana membuat pizza itu kan kita adalah suatu masalah. Nah, bagaimana masalahnya itu nanti kita akan masalahnya akan kita pecahkan menjadi sub-sub bagian seperti yang disampaikan Ibu Adi sebelumnya. Jadi dia akan membuat pizza, kemudian dia akan dipecahkan masalahnya. Yang pertama adalah membuat sebuah sausnya, kemudian membuat adonannya, kemudian nanti dikasih toppingnya, cheese-nya. Nah itulah sebuah masalah nantinya. Karena kalau kita membuat pizza pasti ada alurnya. Pasti kita juga perlu bahan, berarti harus mencari dulu banyak. Jadi diingat lagi di pertemuan sebelumnya, itulah kita ada sebelah contoh dari problem decomposition. Kemudian kenapa kita harus belajar tentang problem decomposition ini? Kita kemarin juga belajar tentang bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman macam-macam kan kita kemarin kalau mau bikin website kita pakainya bahasa ini, mau bikin aplikasi Android kita pakainya bahasa ini, itu kan ada sendiri-sendiri ya, kita belajar tentang bahasa pemrograman macam-macamnya seperti itu. Jadi dari sini kita bisa untuk memecahkan suatu masalahnya. Jadi sebuah algoritma itu sebenarnya nantinya kita akan ubah menjadi bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu sebenarnya sebuah algoritma juga, tapi dia adalah sebuah bahasa komputer. Nah, contohnya kalau misalnya kita mau membuat suatu bahasa pemrograman ini, kita akan yang mengenal nanti namanya, kalau di mata kuliah algoritma pemrograman sepertinya ada dijelasin ya, tentang yang namanya variabel. Variabel itu apa? Apa sih Bu Adi sebenarnya variabel itu? Ini mengulas sedikit aja tentang mata kuliah. Teman-teman pasti semester ini juga mempelajari tentang algoritma dan pemrograman. Itu ada yang namanya variabel, teman-teman. Variabel secara singkatnya yaitu tempat untuk menampung tempat untuk menampung sementara atau untuk menyimpan data di mana nilainya itu dapat berubah. Contohnya nih, misalnya nih, kita mempunyai nilai X sama dengan 10 ditambah Y. Nah, kalau misalnya X dan Y ini kan kita nggak tahu nih nilainya berapa. Bisa juga Y-nya sama dengan 3, Y-nya bisa 5, X-nya bisa 15 gitu kan. Nah, disinilah variabel itu adalah nilainya yang bisa berubah-ubah, jadi bisa apapun itu. Kalau misalnya 10, kalau 10 ini adalah sebuah konstanta yang nilainya tetap begitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa tahu ya perbedaannya ya. Mungkin bisa diulang lagi, bisa dilihat di channel YouTube-nya yang algoritma dan pemrograman yang bahas tentang variabel ya. Oke, begitulah sebuah variabel. Ketika kita berbicara variabel, pasti kita berbicara juga yang namanya tipe data. Kalau tipe data itu apa? Apa boleh tipe data? Kita kan udah mengenal tuh variabel antara tadi kan. Variabel itu sesuatu yang bisa nilai berubah secara konstanta, itu nilainya yang tetap gitu. Tapi kenapa kita membutuhkan sebuah tipe data? Tipe data itu secara singkatnya yaitu pengenalan jenis data gitu kan. Data kan pasti macam-macam nih. Ketika kita melakukan sebuah coding atau kita lagi ngoding atau apapun nanti, kita tuh perlu mendefinisikan bahwa ini tuh data ini termasuk jenis data ini. Misal ya, jenis tipe data itu kan ada macam-macam.
ada karakter, ada string, ada integer dan lain-lain. Yes. Misal ketika kita ingin coding sebuah perhitungan matematik lah ya, 1 ditambah 1 gitu ya. Kita tuh harus mendefinisikan dulu nih teman-teman. 1 itu tipe datanya apa? Misal 1 itu tipe datanya integer ya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan macam-macam tipe data kayak gitu. Nanti misalnya kita akan memasukkan alamat nih. Alamat kan ada di situ ada angka, ada huruf ya. Iya. Misalkan alamatnya Jalan Ronggowarsito nomor 27. Itu kan ada penggabungan antara kalimat dan ada angka. Nah, itu tipe datanya ketika kalimat itu kita masukkan kalimat dan angka yang dijadikan satu, maka tipe datanya kita sebut sebagai tipe data string nanti gitu ya. Nanti banyak-banyak nanti ya. Sebenarnya bisa dilihat juga di video yang tentang pengenalan variabel dan tipe data, nanti bisa dilihat juga di situ. Dan nanti kalau kita berkesinambungan, kita sudah belajar tadi yang namanya problem decomposition, kemudian apa sih yang sebenarnya kita mau pelajari lagi gitu kan, kita akan belajar juga yang namanya pemrograman modular atau modularisasi. Nanti pemrograman modularisasi ini nantinya berkesinambungan dengan problem decomposition. Kenapa? Karena apa sih sebenarnya modularisasi itu kan? Apa itu, Bu? Apa itu ya? Apa itu? Jadi pemrograman modular atau modularisasi ini itu merupakan teknik. Jadi untuk tapi dia tekniknya adalah sebuah program yang dipecah menjadi beberapa subprogram. Kalau tadi kan problem decomposition adalah memecahkan sebuah masalah itu dipecah-pecahkan. Nah, kalau pemrograman modular ini atau kita sebut modularisasi, ini adalah sebuah teknik pemrogramannya, dia juga dipecah-pecah menjadi subprogram. Nah, nantinya aktivitas yang sama yang akan dilakukan ini dia akan dilakukan secara terus menerus gitu kan, nanti tergantung bagaimana kita alur codingnya. Kemudian nanti ada juga kemudian dalam menulis dan menemukan sebuah kesalahan yang namanya debug program. Jadi ketika kita nanti coding, kita akan menemukan sebuah kesalahan, kita sebut dengan debugging gitu. Atau kita nanti teman-teman pasti nggak bakal selalu selalu tahu, pokoknya selalu ini berinteraksi dengan namanya yang debug program. Jadi harus benar. Jadi harus itu namanya kesalahan dalam program. Jadi kalau coding error gitu kan, nggak usah panik, kita harus mencari errornya. Itu udah makanan sehari-hari itu teman-teman. Ya benar sekali. Oke. Dari sini nanti kita akan lihat jadi dari programnya kemudian dipecah-pecah menjadi subprogram, kemudian nanti jadi kecil-kecil bagaimana nantinya alurnya sama semua prosesnya, cuma kita sebutkan dengan teknik modularisasi. Nah, nanti di teknik ini kita akan belajar yang namanya fungsi dan juga prosedur. Itu akan selalu ya. Jadi kalau kita coding pasti mengenal namanya fungsi dan prosedur. Kalau bahasa Inggrisnya tuh function dan prosedur gitu ya. Oke. Jadi fungsi itu apa? Jadi dia merupakan suatu bagian dari pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Terus kalau prosedur ini sebenarnya dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus untuk mengerjakan suatu tugas nantinya, di mana contohnya prosedur dan contohnya fungsi ini bisa dipelajari juga di mata kuliah di algoritma pemrograman. Kalau misalnya kita mau coding ya, nanti bisa di sana. Kalau di sini nanti kita hanya belajar sebuah teori saja. Kemudian di contohnya apa ya, sudah khususnya ya seperti ini ya. Teman-teman bisa baca nih contohnya. Contohnya misalnya ada gimana Bu Adis? Oke, ada beberapa berang-berang tidak menggunakan kombinasi pakaian yang benar nih. Ini kan kombinasi pakaiannya masih acak-acakan. Terus gunakan grafik untuk menentukan berang-berang mana yang berpakaian dengan cara yang benar. Grafiknya disebut pohon karena ada satu simpul akar dengan cabang yang menghubungkan simpul lain. Seperti pohon sungguhan ya. Pada setiap simpul, Anda harus memutuskan arah mana yang ingin Anda masuki pohon tersebut. Lalu Anda tidak dapat naik lagi nih. Lalu pertanyaannya di sini adalah berang-berang mana yang tidak berpakaian sesuai dengan dress code. Oke, jadi nanti kita bisa lihat challenge-nya, kita lihat nih mana berang-berangnya. Kita harus memecah-mecahkan tuh permasalahannya bagaimana dari awal. Kita lihat dulu mana dulu, misalnya detailnya dulu, kemudian ada glazesnya yang mana ya, kemudian nanti bitutnya berarti giginya yang mana, dilihat dulu, dibandingkan satu persatu. Itu adalah sebuah proses pemecahan masalah. Jadi beginilah contohnya dari kita mempelajari sebuah problem decomposition. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung chat ke kami atau bisa langsung kirim email dan bisa dibahas nanti ketika pertemuan secara live. Jangan lupa pokoknya tetap enjoy semuanya, tetap jaga kesehatan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.